Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidik Subhanjaya. Saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada sekolah SMP Islam Arido, dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 dalam program studi pendidikan kewarganegaraan pada LPTK Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dengan nomor peserta 201503681901 dalam pelaksanaan uji kinerja yang akan dilaksanakan pada sekolah SMP Islam Arido dalam video pembelajaran berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, syukur ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Silakan Kakak Zahra untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengabsensi dulu ya kehadiran kalian pada hari ini. Baik, saya absen dulu. Araji ada, Araji? Ada. Alia. Aurel. Aurel izin. Oh, ada lomba. Nopiola. Satria. Siti Intan. Ya, baik. Semoga yang ada kegiatan lomba dan sebagainya dilancarkan dan bisa meraih hasil yang maksimal. Yang sedang sakit kita doakan semoga cepat sehat kembali ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Pada intinya semangat para pelajar adalah semangat untuk belajar, semangat untuk meraih cita-cita ya. Karena tujuan hidup kita adalah salah satunya untuk belajar ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Raya. Ya, baik, terima kasih. Untuk lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu. Ya, masih enggak yel-yel PKN? Masih. Ya. Tepuk PKN. Toleransi, NKRI, harga mati. Iya, kurang semangat. Sekali lagi, yang semangat ya. Tepuk PKN. Toleransi, NKRI, harga mati. Ya, baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran ya. Masih ada ingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya tentang apa? Pengertian norma. Siapa yang masih ingat? Ya. Norma adalah segala program bentuk yang digunakan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Iya. Norma adalah himpunan, sekumpulan aturan dalam kehidupan ya. Himpunan. Sebuah himpunan atau kumpulan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat ya. Jadi kita hidup itu bukan tanpa aturan. Jelas kita hidup itu harus punya aturan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan teratur ya. Nggak usah jauh-jauh kita ke masyarakat, di sekolah deh
Seandainya tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Seandainya tidak ada aturan di sekolah, apa yang akan terjadi? Ya, pasti kamu melakukan sesuatu tanpa dipikir dahulu, ya. Kamu masuk sekolah semaunya, pulang sekolah semaunya, bertingkah laku kepada teman semaunya. Kenapa? Karena tidak ada aturan, ya. Maka pentingnya norma itu menjadi sebuah himpunan dalam kehidupan di masyarakat, ya, baik berbangsa maupun bernegara. Ada lagi definisi tentang pengertian norma? Ya. Baik, untuk memasuki pembelajaran, sekarang kalian simak ya video tentang pembelajaran pada hari ini. Silakan disimak ya. Ketemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN kelas 7 ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih, setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya kita tidak boleh makan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak boleh merobos antrean atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial yang disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota komentar ya. Cukup sekian pembahasan materi tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat, teman-teman. Salam dari kakak dan salam semangat ya. Dadah. Ya, baik. Tadi kita sudah menyimak video itu secara bersama-sama. Apa yang dibahas dalam video tersebut? Ya. Di dalam video tersebut membahas tentang jenis macam-macam norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Yang dibahas dalam video tersebut adalah berkaitan dengan salah satunya jenis-jenis atau macam-macam norma yang berlaku di dalam kehidupan berbangsa tersebut. Siapa yang bisa jawab? Atau jenis-jenis norma ya, silakan. Ya, jadi norma itu terbagi dalam 3 bagian ya. Ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan ya. Jadi ada 4 macam norma yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang kita simak dulu materi pembelajaran. Ya, di sini masih sama ya pembahasannya tentang macam-macam atau jenis-jenis norma. Di sini dituangkan bahwa ada norma agama, norma kesusilaan, norma sosial ya, dan norma hukum ya. Jadi masing-masing norma itu berbeda. Kalau norma agama itu aturan yang berasal dari agama ya. Masing-masing orang punya agama yang berbeda, punya aturan yang berbeda juga ya. Agama Islam punya aturan tersendiri bagaimana dalam kehidupan ini diatur oleh kitab Al-Quran. Kalau orang-orang di luar Islam, misalnya Kristen, Buddha, sama. Mereka punya kitab sendiri, punya pedoman sendiri dalam pergaulan, ya. Terutama pasti mengajarkan hal-hal yang baik-baik. Hampir setiap agama pasti mengajarkan kepada hal-hal yang baik, yang positif, ya tentunya. Kemudian ada norma susila ya berkaitan dengan tingkah laku. Norma kesopanan juga sama. Ini kadang-kadang yang terlupakan adalah mengikisnya rasa akhlak ya, akhlak terkait tingkah laku kita kepada orang lain, termasuk kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada teman dan sebagainya. Terkadang sekarang kita melihat norma kesopanan ini banyak sekali dilanggar oleh masyarakat Indonesia, sekalipun itu termasuk dari kalangan para pelajar, ya. Bagaimana berinteraksi dengan teman sekelas, bagaimana berinteraksi dengan guru, di rumah bagaimana berinteraksi dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak. Kadang-kadang kita banyak melanggar tanpa kita sadari ya, melanggar norma kesopanan. Ya, dengan orang tua, pulang sekolah misal, kita harus apa? Memberi salam.
salam, cium tangan orang tua. Jangan nyampe rumah, selonong boy, buka kerudungan, lemparin, misal tas lemparin, itu banyak hal-hal yang dilanggar ya. Terus ada juga norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang berasal dari pemerintah ya. Yang membuat norma hukum adalah pemerintah ya. Aturan-aturan yang ada di negara kita itu berasal dari pemerintah yang membuat ya. Kita harus tertib lalu lintas, kita harus bayar pajak ya. Kita harus jadi masyarakat yang disiplin. Nah, itu adalah aturan dari pemerintah. Nah, norma hukum ini bersifat memaksa. Ya, memaksa seperti apa? Aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, ya, tentang jenis-jenis norma. Nah, sekarang untuk selanjutnya yaitu kita membentuk kelompok diskusi, ya. Kan membentuk kelompoknya masing-masing. Kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking dulu. Clue-nya adalah konsentrasi, ya. Apa? Konsentrasi dan ikuti gerakan saya. Ikuti ucapan saya. Sekarang diri dulu. Ice breaking. Tadi apa clue-nya? Konsentrasi, ikuti ucapan saya dan ikuti gerakan saya. Sekarang sudah diri semua. Kalau gini tangan ke atas. Ini tangan ke atas. Ini tangan ke depan. Ini tangan bawah. Ini tangan samping. Untuk melatih konsentrasi ya. Terus selanjutnya saya akan bagikan LKPD. Ini LKPD-nya kamu isi ya sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya buat di sini. Yang pertama adalah mengisi soal di sini yang istilah titik-titik. Yang kedua adalah mencocokkan gambar. Misalnya pengertian norma agama, mana yang berkaitan gambar dengan norma agama. Terus pelanggaran norma kesusilaan, mana yang berkaitan dengan pelanggaran. Jadi kamu memberikan garis atau tanda panah kepada gambar yang sesuai. Kemudian di bawahnya untuk kelompok 1 itu membuat rangkuman tentang norma agama. Kelompok 2 berkaitan dengan norma kesopanan, kelompok 3 tentang norma kesusilaan, dan kelompok 4 tentang norma hukum ya. Kelompok berapa ini? 1 ya? 1 2 3 4. Sebentar. Bahannya ya. Ada yang sudah? Belum? Di presentasi ya tugasnya sudah selesai semua kan? Sudah. Silakan di presentasi dimulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil norma agama. Saya dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Untuk merujuk pada seperangkat aturan atau petunjuk perilaku yang diakui dan diikuti oleh anggota suatu kelompok berdasarkan keyakinan agama mereka, norma agama mencakup nilai-nilai etika,
spiritual, dan kewajiban moral yang dianggap sebagai panduan untuk hidup sesuai dengan ajaran keagamaan tertentu. Norma agama dapat berasal dari teks suci, tradisi, ajaran, spiritual, atau otoritas keagamaan. Dalam banyak agama, norma agama memiliki peran penting dalam membimbing umatnya dalam berperilaku, berinteraksi dengan sesama, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Norma agama dapat mencakup larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu, mendorong amal perbuatan baik, dan menetapkan aturan-aturan mengenai kehidupan moral dan spiritual. Penting untuk diingat bahwa norma agama dapat bervariasi antara berbagai kepercayaan dan keyakinan keagamaan. Selain itu, interpretasi dan pemahaman terhadap norma agama juga dapat berbeda antara kelompok atau individu. Baik, ada pertanyaan? Yang mau bertanya silakan kalau ada yang mau bertanya. Apa arti pentingnya norma agama? Kesopanan adalah untuk menjaga ketertiban sosial, memfasilitasi interaksi antar individu, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis dalam masyarakat. Norma kesopanan seringkali tidak tertulis, tapi secara implisit dipahami oleh anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap norma kesopanan dapat dianggap tidak pantas atau mengganggu, dan dapat menyebabkan isolasi sosial atau penolakan oleh masyarakat. Norma kesopanan juga dapat berubah seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. 4. Terakhir, ya kita sudah mempresentasikan ya hasil dari diskusi pada hari ini. Semoga bisa menghasilkan atau menjadikan sesuatu yang kita pelajari itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Apa kira-kira kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Ya, Mang Mudi, silakan. Apa kesimpulannya? Adalah aturan atau standar perilaku yang diakui atau diterima oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Kita isi soal tes sumatif ya. Ini diisi masing-masing, tulis nama dan kelas. Oke, PD-nya kumpulin dulu nih. Nih sih. Tuliskan nama dan kelasnya. Nama lengkap, nama lengkap. Tuliskan nama dan kelas, langsung diisi.
4 menit lagi ya. Jangan lupa tuliskan namanya. Nih, nama dan kelas. Yang sudah silakan dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Ya, kumpulkan ke depan. Sudah semua? Sudah ya. Ya baik. Kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran mudah-mudahan tercapai semua ya yang tadi sudah kita laksanakan. Jadi pada intinya dalam kehidupan manusia harus punya aturan atau disebut norma. Dan setiap negara punya aturan yang berbeda-beda. Bahkan di setiap daerah juga punya aturan yang berbeda-beda. Ya. Suku, ya, atau adat istiadat di setiap daerah pun punya adat yang berbeda, tidak sama. Ya. Termasuk yang satu daerah, masih satu pulau, Pulau Jawa, itu punya adat yang berbeda. Jawa, Sunda, ya, Madura sana, itu punya adat istiadat atau aturan adat yang tidak sama, itu pasti. Apalagi sudah lintas negara. Makanya kalau di negara A melakukan sesuatu itu boleh, di negara kita belum tentu. Atau sebaliknya, di kita boleh, tapi di negara lain belum tentu. Ya, jadi itulah. Untuk pelajaran di pertemuan berikutnya, nanti kita masuk ke dalam bab tentang kebinekaan Indonesia ya, atau keberagaman yang ada di Indonesia ya. Pahamnya sampai sini ya? Paham. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu, salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan. Garuda Pancasila
Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajarannya. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita bisa memahami sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Ya, minimal walaupun kita mendapatkan pelajaran itu sedikit, tidak banyak, yang penting menjadi ilmu yang manfaat, itu yang paling penting. Ya, kiranya silakan ditutup dulu dengan doa. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yang lebih kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Ya, baik, terima kasih. Saya tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membacakan alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.